Sholawat datang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mila sareng-sareng donga mugi-mugi sholawat ugi salamipun Allah selalu dipun unjukaken datang baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ingkang paling akhir. Bar niki sampun boten wonten malih nubuwah, sampun dipun tutup kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah para penerus-penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang biasa dipun sebat al-ulama. Al-ulama hum warasatul anbiya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged selalu bersama-sama dengan para alim, para ulama. Allahumma terang bareng kali ulama, ujian bareng kali kepanasan kali para ulama, jedinjil bareng karo ulama. Pokoke angger Pak Lurah, Pak Camat boten langsung kula nggih tetep mriki. Angger camate kok Bali, alah tututi Bali sisan. Napa? Oh, nggih. Niku ukurane alhamdulillah. Semoga estu ini pendinginan kula panjenengan sedaya dados rahmat berkah saking Allah taala. Hadirin rahimakumullah sedaya ingkang hadir, pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Purbalingga, Lampung Timur. Ini lengkap jajaran Rois Suriah, Rois Katib lengkap, jajaran Konfidiyah menika Bapak Kiai Haji Adam Kamal. Ini Pak Sekretaris boten betul. Pun boten napa-napa, wis akeh sing hadir. Umpama ana sing siji loro boten hadir, nggih dianggep undur mboten mawon. Muga-muga barokah tetep kecipratan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mbah Bu selaku Rois nggih juga hadir. Juga hadir keluarga besar Nahdlatul Ulama dan ibu-ibu muslimat. Fatayate ora pate ono. Ndelik. Ndelik. Nggih, boten napa-napa. Pun niki lengkap nggih, ana ansor bansore sedaya. Ana hadroe napa jenenge? Ishari hadir sedaya niki, termasuk pengurus Lazis Numi. Semangat walaupun boten panen tapi koin tetap berjalan. Musim tandur durung panen, kotak koin terus berjalan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Najan to ya panggah. Dari dulu sampai sekarang saya lihat koin itu di mana-mana 2000-an sing gagah. 2000. Kalau bisa usul, saya usul sama Pak Presiden rasanya tak duit 2000-an wae. Ganti 5000 minimal. Jadi ben rotok kathah. Tapi piye rek usul. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya hari ini tepat jam 3 punjul 10 menit jenengan ngaji niku men ket wau ket badhe zuhur, malah nek siap-siap niku sadurunge zuhur pun siap-siap didelok motor panjenengan sedaya bensine jek apa ora cepet-cepet ditukokne bensin, dileboni bensin. Kenapa? Badhe wonten paingan. Jadi aku mau ditulis karo Gusti Allah bensin paingan ingkang jenengan lebokaken tengene sepeda motor, tengene mobil panjenengan
niki dicatat kali Allah dados amal ibadah kula panjenengan sedaya. Allahumma. Sing ibu-ibu biasane suwi lek utek-utek, sing diutek-utek ya meng kuwi. Siji ceklane gincu, napa gincu? Ana sing senengane abang, ya dicet abang lambene. Mestinya muslimat itu bibirnya ya hijau gitu. Kenapa acara ini loh, acara muslimatan NO1 tapi NO1 itu menunjukkan cintamu terhadap Nahdlatul Ulama 150%, lebih daripada 100. Menganti lambene dicat hijau. Ya Allah. Nggih, sing hati-hati aja sampai ketrocoan deledek gitu. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Ada dua pertanyaan sing kedah dijawab kali kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya sebagai warga negara dan sekaligus warga Nahdlatul Ulama ini, cara tak takoni, jane jenengan sedaya niku pejuang NU satu, atau yang kedua penikmat NU? Abalene jane awake dhewe iki dadi pejuang Nahdlatul Ulama atau kita ini penikmat Nahdlatul Ulama? Ayo kira-kira sendiri. Awake dhewe iki memperjuangkan Nahdlatul Ulama atau kita itu hanya senang menikmati Nahdlatul Ulama? Tahlilan budal eri sing penting, berkate kojo. Ki berarti kita ini sedang menikmati Nahdlatul Ulama. Nggih. Jadi kalau panjenengan saya monggo berpikir, marilah kita ini sakuat-kuate jadi pejuang di Nahdlatul. Jadi pejuang, jangan hanya menikmati hari ini. Ingat masa depan Nahdlatul Ulama di pundak kita semua yang hari ini sedang bersama-sama mengatur Nahdlatul Ulama, ngatur organisasi Nahdlatul, ngatur jamaah Nahdlatul, ngatur jamaahnya Nahdlatul Ulama. Mula estu niku aja nganti wong mung iso menikmati berkate mbah-mbah biyen, tapi bagaimana perjuangan mbah-mbah kita itu kita nikmati juga, kita berjuang untuk NU masa depan. Allahumma. Hari ini Nahdlatul Ulama sudah sedang berjuang untuk memasuki era abad yang kedua. Oh, kemarin itu di Gelora mana itu? Sidoarjo itu sudah diperingati bahwa Nahdlatul Ulama sudah memasuki 100 tahun yang kedua. Ini tahun pertama. Lu niki luar biasa nih. Mboten malah penak-penakan adem ayem terus mboten. Tapi persoalan demi persoalan baik internal maupun eksternal, di dalam maupun di luar Nahdlatul Ulama, ternyata tambah banyak, tambah akeh. Contoh, zaman biyen kula panjenengan sedaya
Zaman cilikan kula mawon. Kula niku lahir di awal tahun 70-an. Jarine bu kula. Kula nggih mboten ngerti, Pak Amang nggih mboten ngerti. Jarine tahun 70 piro ngono ki aku lahir. Kalau yang tercantum dalam ijazah saya, ijazah terakhir itu sarjana ilmu pendidikan, sarjana ilmu pendidikan syariat niku di IKH Tebuireng Jombang. Saya lihat tahun kelahiran kula niku 1974. Masih muda ya. 6. Padha karo Mbah Yai Adam. Nggih. Zaman cilikan kula niku iki dereng dangu, 40 tahun yang lalu lah. Niku wong tahlilan niku sakenake dhewe. Aman. Tahlilan, yasinan, manakiban. Kula pun ilmu kan kene biyen Bambang ben koyo yasinan saben malam Jumat. Kabeh padha tahlilan, padha yasinan. Musola masjid walaupun belum terang benderang seperti hari ini, lampu niku jek lampu sentir. Saniki kira-kira enak mboten Pak? Pak Cangat masih ada lampu sentir. Ya nggih. Lampu oblek kayak sumbune niku kembang alang-alang. Bocah saya ini 112 ramenani. Sing rada modern titik ana untirane nika nganggo torong jenenge lampu napa? Setongkring. Nanti lebih canggih lagi sing rada gedhe ana kaose kaya kompon. Niku jenenge lampu ekrom. Angger jam 12 harus dimatikan karena apa? Pengiritan. Umpama mboten dipateni ya wis mati, memang disetel sampai kamu sentak iku minyake mati karepe dhewe. Nah, ya Allah, zaman kula biyen cilik niku masjid ora pati padang tapi sing tadarus Al-Qur'an antri. Kula niku lho antri. Sing murid ngaji kula niku saiki wonge pun sepuh. Jenenge Bapak Komarudin. Nggih teng cedhek pondok niku. Niku sing ngaji niku antri padahal lampune mung cilik. Nganggo lampu sing ana toronge kae. Lampu tempel, lampu templok niku. Niku sing ngaji antri. Hari ini lampu 24 jam awan bae ora dipateni. Saking setrum ki wis bebas. Awan wae muruk. Tapi sing ngaji antri napa antri? Antri ra ono. Lho itu perbedaannya sudah luar biasa. Biyen iku wong tahlilan la ilaha illallah berkate teko dhewe. La ilaha illallah ingkunge gedhe dhewe. La ilaha illallah ambenge teko dhewe. Bali lu ngantuk mbok tenanan niku tetep oleh berkat. Hadirin rahimakumullah, itu selesai sudah urusan, tidak ada masalah. Tapi hari ini kalau panjenengan sedaya, masya Allah, pulang dari tahlilan, pulang dari yasinan, pulang dari manakiban, toko tengah perapatan dicegat karo bocah-bocah, ditanya, Mas dari mana sampean? Oh, saya dari tahlilan. Itu yang kamu bawa apa? Ini nasi kuning. Nasi yang enak itu nasi kuning. Lalu ditanya, loh sampean kok tahlilan? Mana dalilnya? Ditakoni sampean.
Jenengan sing biasane namung la ilaha illallah surat dalil-dalilan kuwi la ilaha illallah mati mati swarga. Yakine pol. Dan tidak pernah diwes ki dalil ngene kok nggone kitab iki mboten wonten. Sing penting manut. Itu dulu tidak ada masalah. Hari ini semuanya akan ditanyakan mana dalilnya. Oh itu tidak ada dalilnya itu. Itu adalah perbuatan yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang akhir-akhir ini. Ini hukumnya tidak pas, ini hukumnya betul bener nih. Akhirnya mikir-mikir sesuk ora budal tahli, sesuk boten budal manaki. Kenapa? Karena selalu ditanya mana dalilnya, mana dalilnya. Seolah-olah itu dan bener tenan. Oleh karena itu kita tidak usah menyalahkan sing kakean takon, tapi kalau bisa kita persiapkan mana dasar-dasarnya. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama sudah mempersiapkan dasar-dasar yang sudah menjadi kebudayaan wiridan kula panjenengan sedaya. Niku wonten dasar-dasarnya. Nah inilah pentingnya para bapak ibu kita ini menjaga Nahdlatul Ulama. Nek kula panjenengan sedaya hari ini masih banyak orang-orang yang wafat yang meninggal dunia hari ini. Tasik dipun tahlili, tasik dipun yasinaken malah nganti pirang-pirang dino. Sedina, rong dina, nelung dina, pitung dina malah dipun waosaken sing jenenge wiridan-wiridan zikir-zikir ataqah. Dipun waosaken kalimah-kalimah la ilaha illallah. Dipun waosaken ayat-ayat Al-Qur'an surat Ikhlas yang hadiah ini disampaikan kepada si mayit. Apakah bapaknya, apa ibunya, apa mbaknya, apa saudaranya, atau tonggoni, atau konconi, khususnya para pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama itu di mana-mana seperti itu. Hari ini kasih kata bacaan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka masih kita didik untuk sama-sama memahami dan mengamalkan kalimat-kalimat thayyibah. Tapi masa-masa yang akan datang mengke apa nggih kula panjenengan sing sakniki sregep tahlilan nahlilke bapak ibu ingkang sampun seda, tangga-tangga ingkang sampun seda, jamaah nahdiyin nahdiyat ingkang tilar donya dipun Fatihah dipun tahlilaken. Hari ini kita melakukan itu. Pertanyaannya, kelak kalau kita giliran yang meninggal, kula panjenengan ingkang wafat, ingkang tilar donya, masalahnya apakah anak-anak kula panjenengan sedaya benjing tasik gelem tahlilan, gelem manakiban, gelem yasinan ila hadrati ruhi abi wa ummi wa ustadi fil qabri. Ini apakah masih atau tidak? Itu pertanyaan, boten usah dijawab. Jawabannya adalah bagaimana perjuangan kula panjenengan sedaya hari ini. Lho niku saestu niki. Nek mboten bahaya. Nahdlatul Ulama ini adalah kebangkitan para ulama, bangkitnya orang-orang yang menjadi warasatul anbiya. Dan ini delallah delalah nemen delalah Allah delallah ini delalah gede banget kersane Allah. Delallah itu munculnya di Indonesia, tidak di negara-negara yang mengatasnamakan negara Islam tapi rapuh di dalamnya. Labelnya label Islam,
tapi di dalamnya rapuh. Kok sakit rapuh? Enggak. Fakta sejarah hari ini semuanya bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca bagaimana negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah, termasuk pusatnya di Arab Saudi, sampai hari ini untuk mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalam negara Islam sendiri itu sulitnya luar biasa. Mboten akur. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, datang Indonesia ini muncul kebangkitan para ulama yang dikemas dalam sebuah organisasi besar, dan hari ini Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar tentang Indonesia mawon, tapi teng dunya. Mula jargon semboyan yang dimunculkan hari ini untuk menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama punya cita-cita NU merawat jagat, terus membangun peradaban. Bareng-bareng, NU merawat jagat, membangun peradaban. Satu kali lagi, NU merawat jagat, membangun peradaban. Coba, ini bahasa ini sedikit tegas, lugas, simple, Masya Allah, tapi maknanya abote kula panjenengan sedaya. Kira-kira wong Probolinggo iki modele ngene iki iso merawat jagat apa? Merawat jagat, membangun peradaban. Ini harus kita pahami. Mahwal jagat wa ma adraka ma jagat. Jagat ini apa? Kita akan membangun jagat. Karo jagat kuwi ra roh. Jagat itu sing ndi jane? Iki wis ning jero jagat ra roh jagat. Yang dinamakan jagat itu yang mana? Apa jagat itu banyu iki jagat? Apa lemah iki jagat? Apa gunung iki jagat? Apa wit-witan iki jagat? Apa kabeh iki jagat? Iku lho dipun tafsiraken yang jelas supaya warga Nahdliyin, Nahdliyat yang pakai bot itu loh, Nahdliyin, jangan Nahdliyin. Wong NU ora fase. Nahdliyin dan Nahdliyat fase. Ngono ya bawa. Kowe dhewe kok rumasane bener kabeh. Padahal kabeh salah. Nahdliyin. Kanjeng Nabi nate dawuh, aku ki wong sing paling fasih muni bot angel dhewe huruf hijayah sing 8 pinten iku jumlahe? 28 niku sing paling angel dhewe muni bot waladhdallin angel. Kanjeng Nabi nganti dawuh, ana afsahu, saya yang paling fasih di antara orang sak dunya iki ngonekne huruf bot saking angele. Lah kok NU niku nggawe judul yo Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ya Allah, panjenengan sedaya menawi menilai Nahdlatul Ulama tidak akan habis. Nahdlatul Ulama itu hari ini bagaikan anak perempuan gadis yang usianya 16 tahun punjul 9 bulan, kurang sedikit 17 tahun. Sing ayu nih Masya Allah. Wong niku nek ayu Masya Allah jenenge jamilatun malihatun, wis ayu molek sisan. Molek ini terus pokok menyenangkan.
jenengan tanglet kali Bapak Tanfidiyah mesti paham molek yo Pak dalam paham. Orang cantik molek itu dilihat dari mana saja menyenangkan. Kok ngarep enak dipandang, komburi enak disawang, koiringan iyo kagak penak macak. Wong dasar ayu kok dadak macak, ora dipacaki wis menyenangkan. Siji nek wis wong iki ireng elek sisa tau wae. Masih dipacak ana setengah jam ora dadi. Angel pisan. Irunge wis meslek nang jero ngene. Diugane blesek meneh, diganjel blesek meneh. Wong dasar irung-irung enggak Arab belas. Ini NU Pak, sing nyawang, sing seneng kalau Nahdlatul Ulama itu bukan hanya penduduk pribumi Nusantara, tetapi jauh di sana, di seluruh penjuru dunia hari ini nyawang NU kok iso kayak ini. Ini kalau bukan jamiah yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah habis. Tapi faktanya sudah 100 tahun lebih, alhamdulillah NU masih menjadi rahmat bagi seluruh dunia. Allahumma. Ini fakta. Nyatanya ngoten niku. Sehingga banyak peneliti dari mana-mana sampai dengan sebuah teknologi yang canggih meneliti. Perguruan tinggi yang ternama meneliti jadi ada apa dengan NU. Lho niku Pak, niku mboten zaman sakniki ket biyen. Ternyata diselidiki, diteliti ada apa NU kok bisa seperti ini. Nah, itu banyak rahasia-rahasia yang ditemukan oleh para pakar peneliti tentang siapa sesungguhnya Nahdlatul Ulama. Akhirnya punya kesimpulan Nahdlatul Ulama itu adalah satu-satunya organisasi yang mesti diperhitungkan. Orang akan menguasai negeri Indonesia ini pikir-pikir. Kenapa? Karena di Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama. Ini yang menakutkan bangsa-bangsa lain untuk datang kedua kalinya untuk menguasai Indonesia. Maka oleh sebab itu ingkang dipun kuasai hari ini bukan teritorial wilayah kedaulatan bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke ini. Mereka biarkan bangsa Indonesia utuh dengan bermacam-macam pulau. Sing akeh banget suku bangsa yang banyak biarkan. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan agama ini menjadi ilmu yang kemudian tidak disenangi oleh bangsa Indonesia. Ini kita jadi boleh. Akhirnya mereka membuat saingan-saingan. Kalau dulu zaman cilian kulo tahun 70-an sampai tahun 8 bahkan sampai tahun 90-an yang baru kemarin masih mudah. Kepenak kulo jenengan sedaya ndak usah milih kok anggere ana pesantren anak kulo panjenengan iso lebokke pesantren, jelas itu pesantren yang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Sebab tidak ada satupun pondok pesantren di Indonesia yang tidak berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Kalau pondok pesantren pasti Nahdlatul, kalau Nahdlatul Ulama pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti
angger ana wong mati Al-Fatihah. Angger Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah mesti angger salat subuh ndonga. Angger Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah mesti nek arep Jumatan adzan kaping pindho. Angger Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah pasti kalau sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim ayatun min ayatil Fatihah. Itu jelas. Nah, budaya-budaya dan tradisi-tradisi ini sudah diketahui oleh orang-orang yang tidak suka kalau Nahdlatul Ulama berkembang besar. Aja seneng-seneng sampean koin itu 400, wah seneng koin. Koin sampean itu 500, wah tepuk tangan bangga koin itu 500 bulan ibadah ora sok sing keplok-keplok basok bowo. Ya tapi kula kan pun dadi panitia. Oh panitia iki kudu asok. Wah dadi panitia wirawiri tukang ngedum tok malah ora asok, malah kadang-kadang mak celengut lho. Meta-meta aja nganti. Maka saya tanya jenengan itu jadi pejuang di Nahdlatul Ulama apa jadi penikmat Nahdlatul, menghidupkan Nahdlatul Ulama atau justru cari kehidupan di Nahdlatul? Nek mau ngurusi tok ra gelem masuk kuwi jenenge ya ora patek berjuang. Lho kula niku mumpun lho bajine nggih dhewe. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini catatan. Bene wong Indonesia utuh, negarane wilayahe utuh dari Sabang sampai Merauke, tapi bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya itu semakin jauh dari agama, khususipun agama Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kita ingatkan, ada satu hadis sahih yang menyatakan bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti umat Bani Israel. Dulu umat Bani Israel itu jadi pecah belah sampai 72 firqah. Lah umat Kanjeng Nabi ini bakal pecah nganti 73. Ini semua dimunaturakan kali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang menjadi prediksi Rasulullah pasti benar. Mboten enten sing lesek. Kok itu durung yo pancen dari nunggu mboten mawon. Nah, para sahabat bertanya, lajeng dos pundi Kanjeng Nabi sing yang selamat cuman satu, yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat lajeng tangklet, lah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku sing dos pundi? Jawabnya simpel oleh baginda Rasul, dikatakan ma ana alaihil an wa ashabi. Apa yang hari ini aku lakukan dan juga para sahabat-sahabatku lakukan, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu terus berjalan, Kanjeng Nabi pun wafat, para sahabat pun juga ikut-ikut. Kanjeng Nabi wafat, mati sisan sahabat-sahabat. Mati ini kok betul meri-merian, ora iso balapan, masih meneng aku tak alon-alon, mati dhisik mana. Sing mau ngebut ra mati-mati. Para sahabat meninggal, diteruskan para tabi, meninggal tabi sampai hari ini. Yang tersisa hanyalah para ulama-ulama pengikut para tabi'in itu. Loh niki para bapak ibu ingkang perlu dipun pertahankan oleh Nahdlatul Ulama sebetulnya itu bagaimana warga Nahdlatul Ulama niku nganti wafat tilar dunya. Ada ukuran-ukuran tersendiri untuk wafat itu. Kurang dan lebihnya sekian tahun itu sudah dipun garis kali Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki mungkin kula aturaken. Jadi ngati-ngati. Di sing wis wayahe, di sing ngono kena diwaca. Lah itu.
Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dipertahankan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama itu hanya menginginkan bagaimana di negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan negara Islam tapi negara kesatuan Republik namanya Indonesia, bukan negara Islam Indonesia tapi negara Republik namanya Indonesia. Disebut negara kesatuan karena memang banyak suku bangsa, kemudian agama, kemudian wilayahnya ada banget, maka itu disatukan dalam negara Republik namanya Indonesia. Tapi bagaimana supaya umat Islam itu faham dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bisa mengamalkan Ahlussunnah wal Jamaah baik dalam segi ilmu syariatnya, segi ilmu tasawufnya, semuanya, fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, tasawufnya Ahlussunnah wal Jamaah. Lo niki berpikir ulama-ulama dulu, di antaranya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, maka beliau itu membuat sebuah organisasi bagaimana supaya mengawal, memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama sebagai al-firqatun najiyah ma'ala alaihil an wa ashabi itu bisa dilaksanakan dengan sempurna di negara kesatuan Republik Indonesia tanpa mengurangi kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nama tetap, tapi bagaimana budaya yang ada di Republik Indonesia itu bisa dilaksanakan keimanan, keislaman menurut ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Tahun 1926 akhirnya diproklamirkanlah sebuah organisasi yang sebelumnya sudah melakukan banyak pertimbangan, musyawarah, bahkan istikharah untuk lambang Nahdlatul Ulama. Tidak langsung dibikin, itu hasil istikharah para ulama-ulama sepuh sehingga diberikan isyarat oleh Allah, oh gambarmu ngene tulisannya seperti ini. Sejarah ini menunjukkan bahwa lahirnya Nahdlatul Ulama bukan sembarangan, tapi hasil musyawarah dan istikharah para aulia Allah. Allahumma. Nahdlatul Ulama punya keyakinan bahwa para wali-wali Allah itu hakikinya mboten sedo, mung pindah alam ngoten mawon. Maka tidak berlebihan kalau ada yang berkata Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang dijaga oleh para wali-walinya Allah. Ini tidak berlebih-lebihan, memang seperti itu nyatanya. Mungkin boten ketok, banyak contoh-contoh sejarah, cerita-cerita sing boten masuk akal tapi memang terjadi di Nahdlatul Ulama. Ini satu bukti bahwa NU masih terus dipantau, diikuti, dijaga oleh para sesepuh pulau panjenengan sedaya. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah. Nah, tugas pulau panjenengan sedaya yang oleh para sesepuh leluhur pulau panjenengan sedaya ini secara organisasi masuk di dalam Nahdlatul Ulama, secara kebangsaan kita diwarisi negara jenenge Indonesia. Karena kita ini anak cucu dan keturunan para NU, para Nahdlatul Ulama itu, ya otomatis kita sadar bahwa kita ini adalah bagian daripada pewaris sing diwarisnya itu loro, siji negara, sing nomor loro NU. Aja ngurusi NU tok lali karo negara nih. Awas, tahun 2024 adalah tahun politik.
masalah lagi kita. Warga Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pasti itu nanti akan kedatangan tamu rutin setiap 5 tahun sekali. Tamu ki ono sing nyenengke, ono sing rapati nyenengke. Sing nyenengke rapati duwe duit, sing ra nyenengke duwite oke. Ini masalah terus. Ya itu biarkan, itu sudah ada yang ngatur, sudah ada panitianya, sudah ada. Kalau jenengan sedaya jadilah warga NU yang baik, jadilah warga negara Republik Indonesia juga yang baik. Jangan-jangan kita hafal rukun Islam tapi kita lupa dengan Pancasila. Pancasila itu satu, Pancasila dua, ketuhanan kok malah 6. Wah, ini karo Pancasila. Kudune 5 ditulok 6 terus. Satu, Pancasila. Dua, ketuhanan kok 6. Saking semangatnya sing diapake mung rukun Islam. Pancasila malah lali. Ojo nganti nih. Karena kita adalah bangsa Indonesia. Kalau penjaringan dari bangsa Indonesia itu bukan kebetulan, karena ini sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita ini warga Indonesia yang baik, jadilah kita ini warga NU yang baik. Awal berjuang bukan hanya untuk menikmati. Kenapa? Kalau kita hanya menikmati hari ini, ya nek mengko awake dhewe sampun mboten-mboten, apakah bisa anak-anak cucu kita juga berseperti kula panjenengan sedaya? Ini berbahaya. Nah, maka caranya untuk merawat jagat, membangun peradaban di Nahdlatul Ulama, caranya satu, rawat NU dari internal Nahdlatul, dari dalam ini. Sudah jam 4 kurang seperempat. Saya ngajinya biasanya 3 jam. Berarti engko jam 5:30 insya Allah sampai. Atau lintas daerah. Aduh, dengan jam paingannya cuma undang aku ya paingan dhewe lho. Ini kita dirasani musak Ramadan lagi mana juga. Tapi betul napa-napa. Kalau kau cek bagian di rumah kono harus sisawi yang kami tetap apa. Hadirin rahimakumullah, berjuang di NU itu ada 2. Merawat jagat khususon Nahdlatul Ulama, jagat secara umum seluruh, bukan Nahdlatul Ulama saja. Dari dalam kalau panjenengan sedaya punya tanggung jawab besar. Jangan hanya senang tahlilan, yasinan, manakiban, sholawatan sakniki tok, tapi bagaimana tahlilan dari masa ke masa ila yaumil kiamat tetap masih kita pertahankan tahlilan rampung-rampung. Kita bikin HTI di mana saja. Hizbut Tahlil Indonesia. Kalau HTI yang kemarin yang ngaco itu, yang keras itu kan sudah dibubarkan oleh pemerintah. Maka NU hari ini memperkuat sebagai sponsor tunggal. Monggo HTI kita gelorakan di mana-mana. Mau jenenge beda. Hizbut Tahlil Indonesia. Halala yuhallilu tahlilan. Itu kudu nganggo ilmu. Maka secara internal monggo kader-kader kula panjenengan sedaya diparingi ilmu. Itu kalau mau merawat jagat Nahdlatul Ulama dari dalam, jangan hanya yang keluar saja. Cete api seragam itu setahun ganti ping 3 gak perhatikan. Nggih. Aku sampai meh lan duwe ya.
Kula niku sing gadah modele iya sing paling ijo lho. Nggih, niku sing sepuh dhewe. Aku sing seneng kuwi asline. Kuwi tok ganti meneh. Aku rong tuku ganti meneh nganti isin aku. Jane aku rada ngarep-ngarep ki wong DPR ku ndak teko kok rambi apa piye. Aku rasa ganti. Alah, ganti perasaan. Tuku dhewe aku. Tuku wae. Lunas tenan. Menunggu. Kredit betul masalah. Sing penting kita bangga kita punya ijo Nahdlatul Ulama. Sing dereng kagungan sesuk ndang tuku. Matur kali Pak Camat, Pak Camat e pengurus Nahdlatul. Matur kok cuman njaluk, matur kula dereng tapi kok solusinya lah. Insyaallah banyak solusi di Nahdlatul. Kalau perlu bongkar kotak koin, berikan seragam, berikan kepada yang belum punya seragam, supaya ini bagian daripada jihad di dalam Nahdlatul, berjuang untuk mempertahankan Nahdlatul. Bukan hanya hari ini, tapi hari esok, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Apakah Nahdlatul Ulama masih diisi oleh anak-anak kulo panjenengan sedaya? Ini tugas kulo panjenengan sedaya. Caranya perbuat internal dengan ilmu pengetahuan agama. Itu penting. Tahun 90-an ke sini Pak, pun beda malih. Mbiyen anggere pondok mesti Nahdlatul Ulama, tapi mereka yang tidak senang dengan Nahdlatul Ulama nginceng ora seneng kalau Nahdlatul Ulama. Mung cara pendidikan di pondok pesantren, lembaga pendidikan sistem pondok pesantren itu adalah lembaga yang tahan uji dan memang betul-betul menguntungkan, berhasil. Akhirnya banyak sekarang mulai tahun 90-an ke sini muncullah di mana-mana pesantren tapi tidak seperti Nahdlatul Ulama. Itu ngati-ngati. Itu sistem yang masif yang didanai oleh internasional. Untuk apa? Untuk menyaingi pondok-pondok pesantren Nahdlatul. Mereka tahu kalau pondok pesantren yang salafiyah, yang ala Nahdlatul Ulama niku, Masya Allah masih banyak yang memprihatinkan. Contoh bangunannya saja masih pakai AC, belum ada kipas angin. Kipas angin serasa nolak ini. Ya iseng tolak-tolak kan gak dilarang. Catet kipas angin ini bodol pondok pesantren Nahdlatul. Lapor nih bos, kipas angin ini NU pondoknya bodol kabeh bos. Kata mereka, morone gayane silaturahim neng pondok pesantren. Ya namanya pondok ada orang silaturahim, ya tetap ikramul dhaif. Man amana billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa, dimulia-muliaan orang ngerti kuwi. Ternyata musuh golek informasi mlebu nang jeding-jeding. Ya Allah, ramen tolo Pak. Jenenge kamar mandi pondok NU kuwi. Karo kandang sapi ini sampeyan saingan. Ambune Masya Allah. Lapor bos, di pesantren NU rata-rata jeding kamar mandinya koproh. Kata mereka, saya ngomong catet meneh. Sudah ada 2 poin itu. Kelemahan kita sudah dibaca semuanya. Meneh nang masjid musola di pondok-pondok pesantren salafiyah, Masya Allah nganggo tekel bolong-bolong, nganggo kloso, urung nganggo iki klosone tinggi tok isu. Lapor bos, pondok itu ternyata jorok, nggak ada yang keramikan, musolanya kotor, kumuh, cacat. Sudah 3 poin. Nah terakhir dilaporkan, lapor ternyata santri-santri pondok pesantren salafiyah ala Nahdlatul Ulama kata
katae mesti gudiken lapor kowe. Kurang ajar bener. Kamu nyelidiki kowe. Oh, cara ngerti tak tulari sisan. Lapor kita. Apa pesantren itu kumuh, pesantren itu gudiken. Apa lagi mau? Kamar mandi ra karo-karoan, musolane wis elek banget. Ya sudah dibahas di sana. Berapa kos yang engkau perlukan untuk membangun pesantren yang lebih bagus daripada pesantren salafiyah ala Nahdlatul Ulama? Siapkan fasilitas tanah, saombo-ombone. Nanti saya kirim berapapun dana. Ustadznya kalau perlu saya gaji 1 bulan. Guru ngaji alif, ba, ta, ba, jim, ha, kok 1 bulan saya gaji 10 juta. Bayangkan. Monggo. Salah-salah ikut bayangkan. Sementara ustadz-ustadz Nahdlatul Ulama, guru-guru ngaji Nahdlatul Ulama hanya mengandalkan keikhlasannya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini dawur sebulan entuk sabun siji, sampo siji, minyak goreng siji. Sudah itu aja. Itu rasa terima kasihnya karena wis mulang anak-anaknya. Nah kalau ini yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan kader-kader Nahdlatul Ulama sing biasane sregep mare ngaji gak oleh apa-apa, mengharapkan ikhlas ridho dari Allah Subhanahu wa taala benjing wonten ing akhirat iki jam 4. Ra urus. Saya mudan mau. Balik apa terus? Tambah sithik nggih. Tambah sithik ana 3 iki siji ilmu, kono nomor 2 atau nomor 3 balik. Sing penting dhewe nomor 3 tak gege dhewe. Ilmu ya penting tapi liyane malah lebih penting. Lho ini mungkin terjadi. Khawatir kula panjenengan sedaya sing biasane istiqomah tenggene ustad-ustad pondok pesantren sing rapate entuk apa-apa niku kejaba ridane Gusti. Bola balik sing ikhlas kiai niku sing ikhlas nggih insyaallah mesti paringi ganjaran dari Allah. Oh untung guru niki percaya karo ganjaran. Percaya karo ridhone Gusti. Percaya karo barokah Nahdlatul. Umpama kuwi ora ana gulung tikar. Pindah sebulan 10 juta mengarai kul huwallahu ahad Allahus samad 1 surat 5 juta. Lah kok apal amma ya tasawuf sudah berapa itu? Dan hitung. Lho niki nek boten kuat-kuat warga Nahdlatul Ulama mengajarkan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah termasuk ngajine, ibadahe, tasawufnya di tengah-tengah kalangan anak-anak cucu kula panjenengan sedaya senajan ora pate entuk apa-apa. Insyaallah ini yang akan menjadi barokah kula panjenengan sedaya. Allahumma tapi hari ini kula panjenengan sedaya alhamdulillah sudah enggak seperti dulu lagi. Kesejahteraan warga Nahdlatul Ulama sudah semakin jelas. Ini barokah ngurusi Nahdlatul Ulama. Hadirin, maka menjadi penting ilmu pengetahuan agama ini menjadi penting. Jangan seperti tahun-tahun yang dulu pokok pondok pesantren mesti Nahdlatul Ulama. Hari ini tidak pasti. Kalau kita tertipu dengan kebersihannya, tertipu dengan kebaikannya, wah gedungnya sangat megah dan mewah. Nek gone dhewe megah ora tapi mewah, maksudnya mepet sawah. Mewah itu mepet langsung mak blung kali. Maka ilmu menjadi penting. Kalau tidak, ini berbahaya. Kalau jenengan soy hari ini masih bisa menikmati tahlilan, tapi 5-10 tahun yang akan datang, apakah kita masih mendapat kiriman tahlilan itu? Karena ana watese. Aja Nabi niku dawuh likulli syai'in
hasad wa hasadu ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Kanjeng Nabi dawuh kabeh perkara kuwi ana panenane. Kula jenengan son nandur mesti panen. Nandur budin panen telo. Lho kok saged nggih aku nandur budin nyatane panen telo. Saya kemarin panen 1/4 hektar itu bisa 13 ton. Sampean jangan gumun. Jangankan kok sampean saya saja gumun kok iso. Kok iso seprapat sudah 13 ton. Aku ki gumun lho. Kayak ngono kok liyane 10, 8, 9. Lah kok aku 13 ton. Saya khusus ini berarti mandi dongane wong-wong kuwi dongane telepon elek dhewe. Malah apik dhewe. Krana umure 8 tahun wis kesusu 8 bulan wis kesusu jebol. Lah aku sabar 8 bulan Ramadan. Sing kowe poso-poso kok panen. Ku wong kebelet ae. Saya kan enggak kebelet. Sabar. Sampai poso, sabar, sampai bodoh. Arep dicoba malah ora ana udan. Sampai umur 10 tahun punjul 15 dino. 10 bulan punjul 15 dino. Dijabut hari Minggu ada hujan, Senin langsung dijabut. Masya Allah, di luar dugaan. Onton untuk ulung ton, usah 13 ton. Berkah sabar. Itu sampai nek nandur umur 10 bulan, insya Allah ton. Ya 10 bulan mangan apa? Ya semua utang-utang sisik ora apa-apa. Para bapak ibu nandur panen. Setiap likulli syai'in hasad wa hasadu ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh kono panenane jenengan duwe anak disekolahke panen dadi bocah pinter, jenengan punya anak disekolahke tapi di dalam pondok pesantren insyaallah pinter dan juga berakhlak yang mulia. Allahumma ngoten. Lah umat Kanjeng Nabi niku hasadnya panenannya ma baina sittin wa sab'in sanata. Umur di antara 60 sampai 70 tahun. Itu umumnya kayak ngoten niku. Jenengan tak sawang-sawang sing gedune muslimatan. Muslimat kok ujunge orang iki. Lambile muslimat lah kok kudunge abang. Jangan-jangan muslimat wis ora duwe kudung. Allah, umpun Pak winginane pun kula damel ki namung siji, lha iki ngaji meneh mosok aku ya ngesake tanggoku gebres-gebres tasih kula cuci ya wis apa-apa. Tapi biasanya muslimat itu kudungnya wae 10 wae. Minimal 7 lah. Dina setu ngangge kudung muslimat. Ahad beda maneh. Persis kaya wong sugih. Wong sugih niku minimal mobile wae 7. Nggih, dimereki Setu, Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat. Angger lunga ki dina apa niki? Dina Setu, kok golek mobil sing merek Setu. Beda-beda Pak TNI, wong sugih kok nggih. Heeh, muslimat ya gayane kaya wong sugih. Setu. Kudunge Minggu, kudunge Senin. Ngono kuwi sampe 7. Isih separo wis lunas, sing 10 kae numpung. Tapi tidak masalah, nggak mungkin, itu suruh nggak mungkin. Wah, kudungnya anyar meneh. Wah, ento sugih. Wah, muslimat kudungnya apik-apik. Ngoten niku. Wong muslimat kudungnya ngepet, melas. Ini namanya tidak menghormati Nahdlatul. Hormati Nahdlatul Ulama. Tuku koyo ulama tuku. Hadirin rahimakumullah, sing nomor 1 adalah ilmu. Sadurunge hasad, sebelum usia kita sampai ke sana, walaupun mungkin belum sampai ke situ sudah
panen atau plus 70 ora panen parpang urip itu fadlun minallah dipun syukuri mawon nek umure panjang muga-muga umur panjang bil barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekolah yang hati-hati sekarang ini kayak di pondok-pondok pesantren jebul yang diajarkan di pesantren itu jauh berbeda, sangat berbeda dengan kebiasaan budaya-budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kula panjenengan sedaya di dalam Nahdlatul Ulama. Akhirnya ya Allah anake balik niku sing pertama orang tuanya sendiri sing dilok-lok bapak ibu itu syahadat meneh syahadatnya gak sah sampai ayo tak terke gole guruku syahadat dianggap wong ento gak Islam naudzubillah min. Nah kalau anak-anak kula panjenengan sedaya yang kebetulan di situ bagaimana kula panjenengan sedaya arep tak keplaki ku anakku dhewe ora tak keplaki kok kaya ngono kenyataane iki membingungkan. Maka oleh sebab itu berhati-hati memilih lembaga pendidikan khususnya pondok-pondok pesantren tentu di kemawon hari ini sing jelas, yang jelas dalam segi apanya. Yang pertama akidahnya harus jelas. Jangan pripun sampean hadir di pondok yang rencananya anak-anak panjenengan di pondok kita beriku hadir silaturahim, temui gurunya, temui kepala pondoknya, syukur temui kiai yang ada di situ. Tanya panjenengan saking pundi kiai? Oh, saya dulu di Jawa Timur di kiai ini dari ini, kiai ini dari ini, dari ini. Nah, nasab keilmuannya jelas. Pondok kan anak-anak kula panjenengan sedaya di pondok pesantren yang jelas nasab dan keturunan ilmunya itu. Allahumma nek mboten hati-hati takon. Kenapa harus di pondok pesantren? Loh, hari ini pondok pesantren itu menjadi benteng terakhir Pak untuk menyelamatkan Nahdlatul Ulama. Benteng terakhir. Mila kula seneng lan ugi nderek pesen dumateng para jamaah khususipun warga Nahdlatul Ulama. Tunjukkan kecintaan kita ini betul-betul cinta zahiran wa batinan terhadap Nahdlatul Ulama. Satu bukti kalau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Nahdiyin dan Nahdilat sergap tahlilan manakiban sholawatan seneng terus, itu satu bukti. Tapi bukti yang lain, apakah anak-anak kita sekolahkan di pendidikan yang ala Nahdlatul Ulama atau tidak? Nalikane tasik TK NU punya lembaga pendidikan yang dikelola oleh ibu-ibu muslimat namanya TKR. Nama? Jenenge apa TK muslimat? Terus TK muslimat itu apa? Nanti tamat TK sekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau SD cari SD yang ma'arif, kalau SMP cari SMP yang ma'arif, MTS ma'arif, aliyah, SMK sampai perguruan tinggi. Insya Allah di Lampung itu sudah gudangnya lembaga pendidikan ma'arif dari mulai TK sampai SS, sarjana dokter S2. Itu dibuktikan. Lelek wong NU duwe anak papat kabeh ora ono sing pondok blas. Itu menurut saya cintamu terhadap NU namanya cinta gombal. Bapak ibunya tahlilan, muslimatnya itu manakiban sholawatan sergap, tapi giliran anak-anaknya blas tidak pernah
kenalkan dengan pendidikan-pendidikan agama yang ala Nahdlatul Ulama. Itu berarti menunjukkan cinta kita kepada Nahdlatul Ulama, kepada NU belum 100%. Padahal apa? Anak-anak kula panjenengan sama dipun wontenaken di pondok pesantren niku aman. Aman saja. Minimal sholat berjamaahnya selesai. Subuh jamaah wong ning pondok ora jamaah ya grujuki ndase karo kancane. Ayo tangi grujuki semprot serot ya banget tangi kepeksa pertama-tama, lama-lama menjadi biasa. Wa ini dalil wa kullu syai'in minal kulina. Wih dalil sahih rawahu santri Ramanutara. Dalil pada wa kullu syai'in minal kulina. Nek biasane usoline banter, insyaallah balik tetap usoline banter. Angger biasane bismillahirrahmanirrahim baru alhamdulillah. Nanti santri ini setelah selesai di pondok pesantren dimanapun kalian berada pasti nek sholat bismillah fatihah nganggo bis. Angger di pondok pesantren itu aktif terus pendidikan sholat 5 waktunya berjamaah, habis itu wiridan al-fatihah kepada bapak ibu saya, al-fatihah didoaake karo anak-anak kula panjenengan sedaya yang ada di pondok pesantren, keamanan terjamin. Nomor siji jamaahe rutin. Kadang-kadang bapak ibu sing teng omah dereng saged rutin, anak-anak yang di pondok pesantren malah rutin krana awaknya kepeksa-peksa. Sing nomor loro, anak-anak kula panjenengan sedaya kalau di bawah naungan pondok pesantren di mana saja, khususnya pesantren Nahdlatul Ulama ini, maka anak-anak kita itu akan terhindar daripada kebebasan yang ada sekarang ini. Pundi-pundi bebas, tapi di pondok pesantren itu terbatas. Yang boleh, yang tidak boleh diatur tenriku. Jadi anak-anak kula panjenengan sedaya selamat daripada kebebasan yang sekarang ini terjadi. Itu di pondok pesantren masih banyak lagi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dengan demikian maka menjaga Nahdlatul Ulama bisa kita laksanakan dan kita menjadi pejuang-pejuang Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena kita hari ini sudah mempersiapkan kader-kader kita yang kelak akan meneruskan estafet perjuangan kita dari masa ke masa di Nahdlatul Ulama. Matinya kader NU hari ini akan memunculkan ribuan kader. Kenapa? Karena anak-anak Nahdlatul Ulama betul-betul difahamkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah melalui lembaga pendidikan Ma'arif, melalui lembaga pendidikan pondok pesantren ala Nahdlatul Ulama. Lu ini kudu yakin. Yang pertama itu, yang nomor loro, tidak kalah pentingnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Ilmu saja kita perkuat, tapi ekonomi Nahdlatul Ulama runtuh, maka kata orang Jawa, jer basuki mawa bilo. Ini bagaimana? Maka muncullah hari ini koin Nahdlatul Ulama, salah satu terobosan baru di Nahdlatul Ulama yang alhamdulillah sudah banyak yang bisa bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang yang lain. Ketika ada guru-guru ngaji yang memang kurang mendapatkan fasilitas,
maka koin NU ini yang akan bicara. Kita berikan bagaimana guru-guru ngaji itu bisa menjadi guru yang sejahtera. Koin NU yang berkata, Allahumma. Kalau di sini ada anak-anak yang kebetulan putus sekolah mau mondok tidak bisa karena orang tuanya tidak mampu, maka tugas Nahdlatul Ulama di Probolinggo untuk memikirkan anak-anak Nahdlatul Ulama yang tidak bisa meneruskan pendidikan pesantrennya. Koin NU harus diambil untuk belanja nih bocah-bocah ten pondok. Sanggup ke orang kata. Ini koin NU, ya kaya ngono Pak 2000. 2000. Sesuk tak usul karo Pak Jokowi jenengan anu nggih, lho kan duwite sing 2000 gak usah dicithak. Bentek 5.000 lah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Ini tugas Bapak Jenderal. Kalau ilmunya kita jaga melalui generasi-generasi anak-anak kula panjenengan saya, jangan sampai kita yang NU, bapaknya NU, ibunya muslimat, mbaknya fatayat, kakaknya ansor, angger malam Jumat mesti tahlilan la ilaha illallah, balik gotong berkah. Lah kok anak-anaknya tidak ngerti apa itu tahlilan. Tahlilan halala yuhallilu tahlilan, tahlilan ma huwa at-tahlil. Tahlil adalah qiraatu la ilaha tahlilan dia maca la ilaha illallah mung bareng-bareng. Nek wong siji jenenge tahlil, angger wong akeh jenenge tahlilan. Angger dhewe ya yasin, angger wong akeh ya yasinan. Manakiban kok dhewe ya manakib, angger wong akeh manakiban. Angger kathok ya kathok, angger dingge jenenge kathok. Apa iya kita punya kathok sak lemari gak dingge? Kathok, ora tau kathokan. Kita punya tahlil tidak punya dibaca bareng-bareng. Tahlil, ora tahu tahlil. Ora kate ana manfaate kathok sak lemari ora manfaat ora tinggi. Tahlil iso, kami tidak pernah untuk kita buat tahlilan, maka kekuatan tahlilan bersama-sama ini tidak ada manfaatnya sebab ora tahu diwaca bareng-bareng. Lalu tidak tahlilan kok jerene beda iki, masyaallah. Ini tugas lo kajian. Mari mereka kita hadapi dengan cara-cara yang ilmiah, dengan cara apa? Kader-kader itu lo kajian. Sekolahkan pendidikan khusus pondok pesantren untuk memahami NU secara kafah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mempertahankan dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama agar eksis, membangun peradaban, menjaga jagat, membangun peradaban, bangun ilmu pengetahuan, bangun yang namanya itu ekonomi. Terakhir, yang terakhir, untuk menjaga marwah Nahdlatul Ulama ini perlu wadah yang kuat. Bagaimana supaya kita mengamalkan tahlilan ini bisa terus menerus? Caranya bagaimana punya pemerintah yang bisa menjadikan wadah kalau penjaringan sedaya melaksanakan ibadah ala Nahdlatul Ulama ini bebas, tidak ada kendala. Maka pemerintah kita bagaimana supaya NU bisa mewarnai itu ngurus negara, ngurus Nahdlatul Ulama, bagaimana negara ini bisa menjadikan apa yang menjadi aktivitas Nahdlatul Ulama itu direstui oleh negara kita. Caranya kirimkan kader-kader Nahdlatul Ulama untuk ngurus negara ini sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya anak-anak Ansor, kader-kader Ansor, kader-kader Banser yang siap jadi camat, silakan. Camat harus dari Nahdlatul. Kalau anak-anak Ansor Banser kita siap menjadi
Pak Kepala Desa, maka tolong itu Kepala Desa Nahdlatul Ulama. Kalau kader-kader Nahdlatul Ulama ada yang siap untuk menjadi bupati, kenapa harus milih orang yang di luar Nahdlatul? Kalau perlu perbanyak kader-kader Nahdlatul Ulama di tingkat legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif sekalipun, niki sudah waktunya kebangkitan bangsa Indonesia melalui merawat jagat, membangun peradaban. Niku 3 titik yang paling kuat. Ilmu kita jaga, ekonomi kita tata, politik kita kuasai. Insya Allah politik yang berdasarkan Nahdlatul Ulama menjadi rahmatan lil alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun ngaji kula separo mawon, mboten apa-apa, kapan-kapan terus malih. Allahumma ngaji gila cedeng malah kudune suwi. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, monggo acara kita akhiri mawi donga dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pertemuan kula panjenengan sedaya dinten menika dados simbol pertemuan kita nanti di akhirat. Kita selalu bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buktikan hari ini ada jam'iyah yang didirikan oleh para pewaris Rasulullah, para ulama, para aulia mendirikan sebuah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Buktinya kita mau merawat, menjaga dan memperjuangkan Nahdlatul Ulama sebagaimana mestinya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kula panjenengan sedaya. Muga-muga niki dadi wasilah kula panjenengan sedaya dipun barengaken mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kangge waosan donga kasuwun panjenenganipun Bapak Rois Surya, Mbah Abu supados saged sareng-sareng imami lan wonten kekirangan saha kesalahan saking pribadi kula saestu nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Aqulu qouli hadza ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.